Halo semuanya, kami dari kelompok 11 mata kuliah Entrepreneurial Leadership and Organization. Di video kali ini, kami akan membahas hasil analisis kepemimpinan dari Lakupitu Kopi dan Resto, sebuah usaha F&B yang berlokasi di Blora, Jawa Tengah. Lakupitu Kopi dan Resto didirikan oleh Habib Al-Ghazali pada tahun 2020 saat ia masih kuliah. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali mencoba usaha lain, tapi hanya Lakupitu yang bertahan dan akhirnya berkembang sampai membuka cabang. Ide bisnisnya sederhana tapi jitu. Blora nggak punya kampus besar, tapi ada universitas terbuka di dekat lokasi resto. Jadi, Habib melihat peluang, mahasiswa butuh tempat nongkrong yang nyaman buat nugas. Makanya, konsep dibuat estetik, vintage dengan fasilitas sofa, area nugas, dan colokan listrik, serta harga yang tetap terjangkau. Bersama general manajernya, Yuliza Sabrina, Habib membangun tim berisi 11 karyawan dengan struktur yang jelas. Tapi perjalanan tidak selalu mulus. Pernah mengalami penurunan omset karena pelanggan bosan, bahkan pernah rugi belasan juta karena lemahnya pengawasan keuangan. Justru dari itu, ia belajar dan tumbuh dari pemimpin yang lebih tangguh. Sekarang omsetnya sudah lebih dari 500 juta rupiah per tahun. Oke, sekarang lanjut ke leadership behavior, decision making, dan leading and change. Leading, leading change. Sekarang kita masuk ke analisis gaya kepemimpinan owner. Pertama dari sisi leadership behavior, owner punya misi yang jelas. Meski nggak tertulis secara formal, menjadikan kafenya tempat nongkrong ternyaman buat anak muda di Blora. Visi ini dia sampaikan lewat tindakan nyata, bukan cuma omongan, misalnya lewat sistem bonus dan reward liburan bersama kalau targetnya tercapai. Saat omset turun karena pelanggan bosan, owner nggak diam aja. Dia mengusulkan renovasi total dan pembaruan menu. Tapi selalu melibatkan tim, terutama hit bar dan hit kitchen, sebelum mengambil keputusannya. Hasilnya omset naik 2 sampai 3 kali lipat. Dari sisi decision making, keputusan-keputusan di Lakup itu selalu berbasis data, misalnya di laporan penjualan, bukan cuma insting, tapi owner juga tetap direktif di titik tertentu. Contohnya waktu dia tetap mencoba ide buka pagi jam 8 meski karyawan ragu untuk menguji respon pasar. Setelah terbukti tidak efektif, keputusan itu dikembalikan seperti semula. Kalau dikaitkan dengan kategori gaya kepemimpinan owner ini mencerminkan beberapa teori sekaligus. Yang pertama, transformational leadership dari Bas dan Avolio, karena dia menginspirasi tim untuk tujuan bersama. Kemudian, Kotter 8 Step Change Model, karena dia menciptakan urgensi, membangun koalisi, dan memberdayakan tim saat melakukan perubahan, serta situasional leadership dari Hersey dan Blanchard, karena dia menyesuaikan gaya kepemimpinannya tergantung situasi dan karakter tiap karyawan. Nah, dari hasil wawancara ini, kelompok kami mendapat beberapa pelajaran penting yang ingin kami terapkan di usaha kami sendiri nanti. Pertama, kepemimpinan yang humanis. Seperti kata owner, kalau tidak ada tim, kita bukan siapa-siapa. Kedua, inovasi harus diuji dulu sebelum diterapkan permanen, supaya risikonya kecil. Ketiga, pentingnya melibatkan tim dalam pengambilan keputusan besar. Dan terakhir, kepercayaan kepada karyawan itu penting, tapi tetap harus diimbangi dengan kontrol dan pengawasan yang jelas, supaya kejadian kerugian finansialnya nggak terulang. Kesimpulannya, perjalanan Lakup itu Kopi and Resto ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang efektif itu nggak harus formal. Yang penting adalah visi yang hidup dalam tindakan, keberanian mengambil keputusan bersama tim, dan kerendahan hati untuk belajar dari kegagalan. Sekian pembahasan dari kelompok 11 mengenai kepemimpinan kewirausahaan Lakup itu Kopi and Resto. Terima kasih sudah menonton.